Halo, balik lagi sama aku Zulfa Zida. Hari ini kita akan belajar there is and there are. Pasti bedanya? Yuk kita mulai. Here we go. Dalam bahasa Indonesia, there is dan there are itu bermakna ada. Ingat ya, there is artinya ada, there are juga maknanya ada. Sama-sama ada. Nah, untuk mengawali, kita lihat dulu versi kalimat afirmatif atau kita sebut sebagai kalimat positif. Contohnya, there is a table. There is a table. Ada sebuah meja. There is an apple. There is an apple. Ada sebuah apel. And there are 4 desks. There are 4 desks. Ada 4 meja atau ada 4 bangku seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentuk negatifnya, bentuk negatif itu apa sih? Negatif itu berarti bermakna tidak atau kadang-kadang bermakna bukan. Jadi lawannya ya. Kalau ini there is a table artinya ada sebuah meja, berarti kalau bentuk negatif there isn't a table. There isn't a table artinya tidak ada sebuah meja. Oke? Okay? There is a table, ada sebuah meja. There isn't a table, tidak ada sebuah meja. There is an apple, ada sebuah apel. There isn't an apple, there isn't an apple, tidak ada sebuah apel. Ya, jadi lawannya. There are 4 desks, berarti kalau bentuk negatifnya, there aren't. There aren't 4 desks. Nah, gitu ya. Jadi untuk mudahnya, kalimat negatif itu kalian cukup tambahkan not di sini. Yang awalnya there is jadi there isn't, yang awalnya there are jadi there aren't. Lanjut. Nah, kalau ada kalimat afirmatif, ada kalimat negatif, ada juga kalimat interrogatif or kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan. Cara buatnya gimana? Gampang. Kalian cukup tukar posisinya. Perhatikan ya. Kalau di sini, there is a table. There is. Kalau kalimat tanya, kalian cukup tukar posisinya. Is there? Is there? Is there a table? Kalau ada, kalian bilang there is a table. Tapi kalau apakah ada, kalian cukup tukar menjadi is there a table? Kalau awalnya ada there are 2 books on the table. Nah, kalian bisa tukar menjadi are there 2 books on the table? Coba misalnya ini nih, there is an apple. Berarti kalau menanyakan apakah ada sebuah apel, jadinya is there an apple? Good. There are 4 desks. Apakah ada 4 meja atau bangku? Are. R-nya taruh depan. Are there 4 desks? Oke. Okay? Nah, itu untuk kalimat tanya. Cukup ditukar posisinya. Terus kalau mau ngejawab gimana? Kita bisa pakai short answers atau jawaban pendek. Contohnya pertanyaan, is there a table? Kalian bisa jawab, yes, there is. Yes, there is. Cukup sampai situ. Jadi balik lagi ke sini sebenarnya, tapi kalian tidak perlu mengulangi lagi pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya is there, jawabannya yes, there is. Kalau menurut kalian, oh tidak, gitu, tidak ada, berarti no, there isn't. No, there isn't. Sama kayak kalimat yang negatif ini, tapi tidak perlu versi lengkap. Hanya sampai isn't saja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan,
Is there an apple? Kalau iya berarti yes, there is. Kalau tidak ada, no, there isn't. Nah, kalau misalnya there are, sama prinsipnya. Jadi yang awalnya ada pertanyaan are there two books on the table? Tinggal dibalik aja kayak kalimat positif yang awal. Yes, there are. Yes, there are. Kalau tidak ada, no, there aren't. No, there aren't. Jadi kalian cukup, kalau untuk menjawab, kalian cukup ikuti bentuk pertanyaannya tapi ditukar kembali posisinya seperti di awal. Gitu. Paham? Nah, kita lanjut dengan penjelasan yang lebih detail lagi nih. Kita menggunakan there is and there are untuk menunjukkan keberadaan orang atau benda. Nah, jadi kata kuncinya nih keberadaan ya. Jadi kita kalau mau ngomongin ada atau berada gitu, itu pakainya there. Makanya yang ini tadi, there is a table, ada sebuah meja. Nah, jadi kita menunjukkan, oh di situ loh ada meja gitu. Kita menggunakan there is. Nah, kita mau bahas nih bedanya there is sama there are apa. Kalau there is, kita menggunakan there is dengan kata benda tunggal atau singular. Tunggal itu apa sih, Kak? Tunggal itu satu. Tunggal itu satu. Nah, jadi kayak kalau there is, setelah there is ini kita akan menggunakan kalimat, kita akan menggunakan benda, orang, atau apapun itu yang jumlahnya hanya satu. Jumlahnya tunggal. Contohnya ini, there is a table. Ya, jadi ciri-cirinya gimana sih kita tahu benda atau hewan atau apapun itu cuma satu? Biasanya ada kata e. Karena e ini menunjukkan kata sebuah. Biasanya ya. Atau bisa juga en, sama aja. Kalau e itu untuk yang suaranya konsonan, B, T, C kayak gitu. Tapi kalau en untuk suara vokal, kayak suara A, I, U, E, O. Makanya karena apple jadinya an apple. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya ada e atau en. Itu untuk there is. Kalau there are, itu digunakan dengan kata benda jamak atau plural. Jamak itu apa? Jamak itu ya berarti banyak. Jamak itu berarti lebih dari satu. Ada beberapa di situ. Nah, taunya dari mana sih kalau benda itu tuh lebih dari satu? Kalau di bahasa Inggris, biasanya bendanya itu akan ada S-nya di ujung. Ada apa? Ada S. Oke? Jadi kalau desk misalnya satu. Tapi kalau ada beberapa, itu biasanya ditambahin S di belakang. Desks. An apple satu, tapi kalau misalnya ada beberapa, you can say apples. A table satu, kalau misalnya ada 5, berarti you can say 5 tables. Ya, jadi biasanya ada S-nya. Gitu. Jadi kalau there are, berarti bendanya untuk yang beberapa, tapi kalau cuma satu, kalian pakainya there is. Kalau dari segi makna, gimana? Kalau dari segi makna, nggak ada bedanya ya. Hanya tergantung bendanya aja. Apakah satu atau banyak. Contoh, there is ini kalian bisa singkat ya tulisannya menjadi theirs. There is menjadi theirs. There's a book on the table. There's a book on the table. Artinya ada. Ya, ada sebuah buku di atas meja. Ingat karena kita menunjukkan keberadaan. Ada atau enggak ada gitu. Kalau misalnya ada, nah ini nih, kan cats. Berarti ada satu atau ada lebih dari satu. Banyak gitu. Banyak kan? Karena S. Ya, apalagi ada jumlahnya nih, 2. 2 cats. Berarti yang di sininya pakainya there is atau there are. There are. There are 2 cats in the garden. Ada 2 ekor kucing di taman. Nah, kalau misalnya kalian ganti menjadi cuma ada satu, berarti there is a cat
in the garden. Gitu aja. Jadi kalian lihat kata setelah there-nya. Apakah dia, kalau ini kan a book, udah jelas. Berarti satu, berarti there is. Oh, kalau ini cats, berarti there are. Gitu. Nah, dalam tabel kita ini, kita menggunakan there is ketika kata benda pertama adalah tunggal. Maksudnya kata benda pertama itu yang muncul duluan. Contohnya, there's a table and 4 chairs. Nah, benda pertama yang muncul atau yang disebutkan adalah a table. Makanya di sini tetap ikutnya sebagai is ya. There is. There is a table. Yang 4 chairs-nya gimana? Ya, abaikan saja karena yang jadi patokan yang pertama disebutkan. Sedangkan kita menggunakan there are ketika kata benda pertama yang disebutkan adalah jamak. Contohnya, there are 4 chairs and a table. Nah, dibalik ya. Kalau ini kan yang mana dulu nih? Chairs. Dan chairs-nya ada berapa? Ada banyak. Taunya dari mana? Ada S-nya. Ya kan? Bendanya ditambahi akhiran S dan ada kata petunjuk for. Jadi yang muncul duluan ini makanya there are. There are 4 chairs and a table. Yang belakangnya tidak perlu terlalu khawatirkan. Karena prinsipnya yang pertama muncullah yang menentukan apakah dia there is atau there are. Jadi kalau kalian mau nyebutin sesuatu ya tergantung kalian sendiri. Kalau kalian mau menceritakan cuma satu benda ya there is. Kalau kalian mau menceritakan beberapa benda, menunjukkan keberadaan beberapa benda berarti there are. Nah, sekarang kita mau latihan nih, biar makin paham dengan cara garis bawahi opsi yang benar. Nih, coba kalian bisa pause videonya dulu, baru kita nanti kerjain bareng-bareng. Oh ya, contohnya kayak gini ya. Misalnya ini ada there isn't atau there aren't a guitar in the bedroom. Nah, gimana tadi cara ngerjainnya? Patokannya yang mana nih kira-kira? Patokannya adalah ini. Setelah kata there-nya itu bendanya ada berapa? Oh, kalau cuman ada satu nih kan ya, nggak ada S-nya lagi. A guitar berarti yang mana? There isn't. Gitu. Coba dijeda dulu ya, terus kerjain. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat ya jawabannya. Jangan curang, harus dikerjain dulu. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau tadi karena ini a guitar, makanya there is ya. Jadi kalian lihat ininya dulu, baru lihat jawabannya. Terus ini, lihat langsung ke sini. Oh, 2 cinemas. Udah pasti there are. Nggak usah lah dibaca sampai habis, nggak apa-apa. Terus ini ada a new bookshop. Nah, berarti kalau ada satu, yang mana? There is. This restaurant is very quiet. Nah, ini bukan, karena udah titik ya. Kalimat berikutnya. Bla bla bla, many people. Nah, ini kan nggak ada S-nya nih. Walaupun people-nya nggak pakai S, tapi kita udah tahu kalau people itu artinya orang. Apalagi ada kata many, artinya banyak. Berarti dalam bahasa Inggris itu nggak semuanya ada S-nya ya. Tapi secara umum, kalau dia bendanya atau orang tuh lebih dari satu, menggunakan akhiran S. Tapi ini pengecualian. Karena banyak berarti jawabannya there aren't. Are there a lot of museums in London? Nah, karena dia nanyanya there are a lot of museums. Nah, lihat aja nih. Oh, ada S-nya. Berarti yes, there are. Atau kalau pertanyaan lebih mudah ya, lihat aja ini. Kalau pertanyaannya are there, jawabannya tinggal dibalik. There are. Lanjut. An apple. Udah, gak usah pusing-pusing. Satu berarti there isn't. Terus ini, 30 days. Days. Ada S-nya, berarti banyak. Jawabannya, there aren't. A Greek student. Wah, udah pasti ini ada E-nya. Jawabannya, there is. There is a Greek student in my class. Yay!
Nah, kalian bisa lanjut dengan exercise yang lain dengan cara lengkapi kalimat dengan there is, there are, it's, or they are. Ingat ya, kalau there is dan there are itu untuk menunjukkan keberadaan. Ada, kalau kalimatnya itu cocok dengan kata ada, berarti kalian pakai there. Tergantung kata bendanya. Kalau cuma satu berarti is, kalau banyak berarti are. Tapi kalau menurut kalian itu maknanya nggak nyambung kalau berarti ada, kemungkinan berarti jawabannya antara it's atau there. Gitu. Jadi kayak kalau ini tuh hanya untuk menunjukkan gitu. Itu mereka. Tapi kalau there spesifik artinya ada. Contohnya, bla 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 to cinemas in town. Kira-kira lihat dulu bendanya ada berapa nih? Ada banyak ya. Ada 2 di sini. To cinemas. Ada S-nya. Kira-kira makna yang cocok ada atau mereka gitu misalnya. Ada. Nah, berarti jawabannya there are. There are 2 cinemas in town. Ya, jadi nggak cuma menunjuk aja kayak oh mereka mereka dua bioskop di kota. Nah, kan kurang pas ya. Berarti yang pas ada 2 bioskop di kota. Jadi kalian sesuaikan sekaligus untuk latihan ya. Soalnya ada di description box. Lanjut, masukkan kalimat-kalimat ini ke dalam bentuk negatif. Jadi kayak kalian ubah gitu dari positif ke negatif. Caranya gimana tadi? Nah, kalau ada there's ini kan sebenarnya there is. There is. Kalian cukup tambahkan not, berarti jawabannya there isn't. Ya. There isn't a cat on the roof. Jadi cukup sebutkan to be-nya dan tambahkan not. Disingkat aja. Soalnya juga ada di description box. Dan latihan yang terakhir yaitu tulis pertanyaan menggunakan petunjuknya. Jadi ini ada kerangka kalimatnya, kalian susun menjadi bentuk pertanyaan. Nah, kalau ini nih ada many theaters, banyak teater kotamu. Kira-kira kalimat kalau mau nanya gimana? Apakah ada banyak teater di kotamu? Nah, kalau many theaters, kira-kira pakainya there are atau there is? There are. Nah, there are itu kalau kita mau bikin pertanyaan, dibalik atau there are aja? Dibalik kan? Berarti yang awalnya there are menjadi are there. Jadi lihat dulu jumlahnya ada berapa untuk menentukan dia there is atau there are. Kalau pertanyaan tinggal dibalik. Are there many are there many theaters in your town? Nah, ini juga ada di description box di bawah. Kerjain latihan soalnya biar kamu makin paham. Okay, I hope that video was useful for you, and if you think that was useful, you can hit the like button and you can share it to your friends so they can learn together with you. And I'll see you on my next video. Bye!